Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah wa rahmah. Lupa lagi, Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur satu atas dasar apa yang diberikan? Iman Islam. Kedua, sehat lahir batin. Ketiga, sempat. Ya, ada orang sempat tapi nggak datang. Ada nggak datang walaupun disempat-sempatkan. Ngaji itu tak ada istilah nggak sempat, Bu. Harus disempat-sempatkan. Karena mengkaji Quran hukumnya fardu ain. Ya Bunda, berserah diri kepada Allah. Surat 2 112. Berserah diri kepada Allah. Dalil 2 112, surat 2 286. Sebentar, mereka masih nyatet. Surat 2 112, surat 2 286. 2 112. Langsung. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi bukan sekadar pasrah, Bu, harus melakukan kebaikan. Ya, tidak sekadar tunduk tapi harus patuh. Tunduk, patuh, dekat, taat. Tunduk, patuh, dekat, taat. Itu kodenya yang saya bilang kemarin. Tunduk, patuh, dekat, taat. Jadi apapun diberikan Allah kepada kita, terima, ridho. Dimiskinkan kita ridho, dikayakan kita ridho, diturunkan musibah kita ridho, diberikan kabar gembira kita ridho. Itulah yang dipinginkan, yang kita hendaki dari hidup ini. Ridho menerima takdir. Walaupun takdir itu tidak menyenangkan. Contoh sakit. Menyenangkan gak itu? Enggak. Tadal pikir, ya Allah, saya diuji ya dengan penyakit terus menerus. Sehat ini, dapat penyakit ini, sehat ini. Itulah ujian. Karena sering saya mengatakan sabar, Bu, sabar. Saya diuji sekarang. Sabar enggak penyakit itu? Sehat satu, datang penyakit yang lain. Sehat satu, datang penyakit. Ada orang diuji dengan kemiskinan. Makan aja susah. Masya Allah. Ya Bunda ya. Kita semua diuji kok. Ibu diuji dengan kekayaan, bersyukur enggak? Iya. Jangan dikira kekayaan itu nikmat, itu ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sakit ujian, sehat ujian. Bersyukur enggak ketika sehat? Sabar enggak ketika sakit? Bersedekah enggak ketika kaya? Oh enggak, oh berarti enggak bersyukur. Enggak berbagi ketika lebih. Tidak memberi ketika ada. Kulkas ibu penuh padahal, tapi enggak mau bagi. 9, berserah diri kepada Allah, udah. Surat 2 286. 286, surat 2 286. Surat 2 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Nah, dengar Bu, jangan ibu katakan enggak kuat lagi Pak, ujian ini terlalu berat. Enggak mungkin. Allah tidak akan pernah menurunkan ujian melebihi kemampuan kita. Harus pede, pasti aku kuat ya Allah. Kalau enggak mungkin diberikan kepada aku. Tidak membebani kecuali karena kita mampu. Meninggal suami misalnya, 3 bulan anak kecelakaan, 4 bulan mertua jatuh di kamar mandi. Ya Allah. Tapi itu semua karena ibu kuat. Nggak mungkin diturunkan Allah itu. Kalau istilah orang Medan bilang menghapus dada nerima ujian itu. Ya Allah, beratnya ini ya Allah ujian ini. Menghapus dada kata ibu saya dulu. Menghapus dada gitu. Ya Allah, beratnya ini ujian ini. Luluskan hamba ya Allah, menghadapi ujian ini ya Allah, luluskan hamba. Jangan ibu berdoa jauhkan aku dari ujian. Kalau jauh dari ujian kapan lulusnya? Tapi kalau menangkan aku, luluskan aku mengenai ujian ini, itu bagus.
kita dapat pahala besar. Tapi kalau jauhkan dari ujian, ibu kapan dapat ijazah? Ujian aja kagak. Begitu ceritanya, Bu. Ya, Bu. Shh, tunggu dulu, jangan diet dulu. Pegang dada ibu, saya sering megang gitu. Ya Allah, luluskan hamba menghadapi ujian ini, ya Allah. Suaminya sakit, meninggal ayah saya. Habis saya meninggal. Nggak berapa lama bang saya anak muda meninggal, Bu. Abang saya nomor 2. Oh, berat sekali, Bu, saya dulu itu. Masya Allah. Selalu megang dada itu. Ya Allah, luluskan hamba menghadapi ujian ini, ya Allah. Lulus. Ibu juga begitu, dapat ujian berat. Suami PHK, anak diberhentikan kerja, ipar meninggal, ibu jatuh. Ya, besan susah. Mau bilang apa? Karena ibu kuat kok, karena ibu ngaji, karena ibu beriman. Ya, terus 286 Surah 2 286. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Coba lihat, Bu, doa bagus sekali itu. Jangan kena hukum kami, ya Allah, ketika kami lupa, kami lalai, ya Allah. Ibadah kami terlambat, salat kami terlambat, ya Allah. Saum kami tidak sempurna. Hijab kami tidak menutup aurat, ya Allah. Dulu baru 2 bulan, ya Allah, aku nutup aurat hijabku. Ampuni kami, ya Allah. Terus, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. iya, kita minta itu, Bu. Kami nggak kuat, ya Allah. Jangan bebankan kepada kami seperti beban dulu. Orang dulu itu ujiannya luar biasa, Bu. Sudah hidup miskin, suruh perang lagi. Perang kan? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Bayangkan, Bu, suami berangkat perang dengan anak laki-laki, tinggal di rumah istri dan anaknya yang kecil-kecil. Baru 3 bulan istirahat suami di rumah, diumumkan Rasul lagi perang Khandaq kita mulai. Subhanallah. 2 lebaran, Bu, berangkat perang Badar itu. 2 lebaran itu, Bu. Kita masih makan kulang kaleng di Jakarta, makan kue. Zaman Rasulullah mereka hari kedua udah perang lagi, perang Badar itu. Meninggal berapa puluh, 72 kalau nggak salah meninggal itu. Subhanallah. Kita alhamdulillah, Bu, ya, nikmat membaca Quran. Mereka memperjuangkan Quran itu luar biasa berat dulu, Bu. Mau dibakar, mau diambil sama orang kafir dulu. Subhanallah. Terus, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. coba lihat betapa mulianya doa itu, Bu. Ampuni kami, rahmati kami, tolong kami dari orang kafir, ya Allah. Kita dihujat, dihina, dilecehkan. Tapi biasa tambah, Ibu. Insya Allah kita di surga. Kita bebas mengintip, mempermalukan, memperolok mereka di neraka. Di dunia ini iya kita diperolok, kita dilecehkan, kita dihina mereka. Nanti di padang mahsyar, nanti di akhirat, insya Allah kita masuk surga, mereka neraka. Kita bebas memperolok mereka di neraka itu. Ya, nggak usah kecil hati, Bu. Kita dilecehkan di dunia, ibu diperolok di dunia. Insya Allah kita surga. Syukur-syukur kita ketemu nanti, ya, Bu. Saya berdoa selalu, Bu, ya Allah, pertemukan aku besok dengan jamaahku, ya Allah, di surga, ya Allah. Selalu saya berdoa, Bu. Bahagianya aku bisa bertemu dengan ibu-ibu besok. Kita bisa ngopi-ngopi, makan onde-onde. Semua ada di sana, Bu. Ibu dulu yang pengajian saya, iya. Yang sering nyender, iya Pak. Oh iya gitu misalnya. Masya Allah. Iya. Semua saya ingatin nanti. Mudah-mudahan kita bertemu, ya, Bu. Bertemu kita di surga. Masya Allah. Dengan sekian ribu jamaah saya seluruh Indonesia. Pak Munjir, iya. 20 tahun dulu, Pak, saya belajar ngaji sama Bapak. Katanya, Masya Allah, bahagianya aku.
Ibu juga begitu. Masih ingat sama saya, Pak? Oh ibu, iya yang sering datang terlambat, iya. Iya. Yang makannya banyak, iya Pak, gitu. Kita kan ngaji rumah Bapak dulu 14 tahun, Pak. Oh iya, Masya Allah. Bahagia nggak kira-kira, Bu? Ketemu di surga kita sama-sama. Kholidina fiha abada loh, Bu. Kekal menikmati surga itu. Masya Allah nikmatnya ya. Saya nggak bisa bayangkan ya. Kekal, Bu. Kalau di dunia kita sebentar. Macam Ibu umur berapa sekarang? 62. Setahun lagi. Ya Rasulullah 63 kan? Nggak bisa tidur dari malam ya? Ya kalau ikut Rasulullah. Rasulullah berapa? 63 kan? Iya. Ya kalau 1 tahun lagi, kalau 3 hari lagi, kita nggak tahu kan umur. Bisa Ibu duluan, saya belakangan, nggak ada masalah. Sebaliknya Ustaz. Atau sebaliknya, saya belakangan, Ibu duluan ya. Nggak ada masalah saya. Iya, di Bali-Bali juga nggak apa-apa. Iya, bukan masalah umur sekarang. Boleh jadi Ibu lebih duluan dari Ibu ini. Ibu masih muda kan, berapa umur? 60. Udah 60. Kan belum lah. Berarti beda 12 tahun. 2 tahun dong. Hah? 2 tahun. Ibu berapa tadi? 62. 62 ini? 60. Oh, beda 2 tahun. Ibu 60. Aku 55. 55. Wajahnya awet ya, kayak 54 ya. 12 tahun. Ya lumayan 365 hari. Ya Bun, dia persoalan bukan umur sekarang. Enggak usah Ibu sombong karena muda. Biasakan beramal soleh. 2455 membiasakan beramal soleh. Artinya apa? Niatnya diluruskan. Jangan beramal salah. 2455 membiasakan diri beramal soleh. 2455 103 2 dan 3. Surat 103 ayat 2 dan 3. Ya, silakan. 2455 ya. Bismillah. Tunggu dulu, ibu-ibu buka Quran dulu. 2455. Ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang telah kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Coba lihat Bu, kami berikan kepada mereka kehidupan. Lihat zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, zaman ketakutan, jahiliyah berkembang. Allah berikan jabatan, Allah berikan ketenangan jiwa. Empat-empatnya jadi pemimpin kan, jadi khalifah, jadi presiden. Kalau bahasa Arabnya khalifah, kalau bahasa Indonesia presiden. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, empat-empat jadi presiden. Tapi presidennya rendah hati, tawadhu, istiqomah, beriman. Jadi datanglah raja dari Roma, Bu. Waktu itu Abu Bakar Siddiq menjadi presiden di Mekah. Ya, dengar Bu. Datanglah raja dari Roma. Didatangilah ajudannya si Abu Bakar Siddiq. Di mana istana presiden kamu? Ini. Ditunjuknya rumah yang gubuk-gubuk. Terus dia di mana sekarang? Itu yang tidur di bawah pohon. Masya Allah, seorang presiden Bu, tidur siang di bawah pohon kurma. Begitu sederhananya Abu Bakar itu. Presiden Bu, yang negara kaya Saudi ketika itu presiden kami. Yang mana? Yang tiduran di bawah pohon kurma itu. Subhanallah. Masih ada nggak presiden seperti itu? Terus 103. iya, ayo.
Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Bu, jadi ibu kalau nasihati orang jangan marah, perintah agama loh. Kan banyak yang nggak ikhlas nasihati ya bu. Gak usah belagu-lagu nasihati orang, urus aja sendiri. Ini perintah agama bro, ya guys ya. Banyak orang terutama ibu-ibu tersinggung dinasihati. Saya bilang ini perintah Al-Quran, saling menasihati, saling mengingatkan. Contoh maaf ya bu, kalau ibu sih alhamdulillah nggak saya temukan. Pakai hijab segini, diikat di leher, tonjolan payudara kelihatan, pinggul kelihatan. Kan hijab itu harus segini nutup. Sering saya tegur orang tersinggung. Loh, kok bisa tersinggung? Tujuan saya kan kebaikan. Jangan diikat di leher kayak orang bunuh diri. Dulu kan 70-an 80-an hijab begitu kan bu, diikat di leher. Ustaz nggak berani negor. Kalau saya tegur bu. Bu maaf ya bu, hijab yang itu bukan hijab, kerudung. Apa? Ditempel lagi di atas, naik turun kayak dolar gitu. Turun dinaikin, turun dinaikin, turun dinaikin. Kan gitu kan, ibu saya masih begitu. Dulu mana ada orang berhijab pakai kerudung. Ingat nggak ibu itu? Cuma segini kan bu, dinaikin. Sambil ngaji turun naikin lagi, turun naikin. Jadi konsen dia ke kerudungnya bukan ke ustadznya. Kayak dolar betul turun naik. Cukup? Baik. Nanti jangan lupa malam Ahad ya. Sabtu malam Ahad boleh bawa suami, bawa anak, bawa tetangga. Ini khusus untuk akhwat kalau malam Ahad dengan suami. Baik, terima kasih doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Kamis depan insya. Assalamualaikum warahmatullahi